Halo semuanya, perkenalkan aku Angel Mati Putri Pasaribu dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 2306265064. Pada video kali ini akan mempresentasikan tugas awal dari praktikum karakterisasi material. Keep watching! Nah, first thing first, yang perlu kita ketahui, apa sih AAS, FTIR, UV-Vis, dan STA itu sendiri? Jadi, AAS adalah singkatan dari Atomic Absorption Spectroscopy. FTIR merupakan singkatan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy. UV-Vis adalah singkatan dari Ultraviolet Visible Spectroscopy, dan STA merupakan Simultaneous Thermal Analysis, yang merupakan teknik analitik yang digunakan untuk mengkarakterisasi komposisi dan sifat material. Dengan fungsinya masing-masing, yakni AAS untuk mengukur konsentrasi elemen berdasarkan penyerapan atom, FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi molekul melalui penyerapan inframerah, UV-Vis untuk menganalisis struktur elektronik dan konsentrasi zat melalui penyerapan UV dan cahaya tampak, dan STA untuk mengukur perubahan berat dan panas material terhadap suhu atau waktu untuk analisis termal. Langsung aja kita masuk ke yang paling pertama adalah Atomic Absorption Spectroscopy, yang merupakan teknik karakterisasi material untuk menentukan konsentrasi unsur logam dalam sampel dengan mengukur penyerapan cahayanya. Di mana metode AAS ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Jadi, atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu meliputi absorpsi sinar oleh atom-atom netral, unsur logam yang masih dalam keadaan dasar atau ground state seperti pada gambar, hingga atom mengalami transisi elektronik ke keadaan tereksitasi atau excited state. Nah, sinar yang diserap biasanya merupakan sinar ultraviolet dan sinar tampak, dengan jumlah cahaya yang diserap dan konsentrasi unsur dalam sampel dapat diukur melalui rumus atau hukum Lambert-Beer, yakni absorbance sama dengan molar absorptivity dikali length of sample dan dikali concentration. Dan yang menjadi 5 komponen utama dari AAS ini adalah yang pertama sumber radiasi, lalu atomizer, monokromator, detektor, dan komputer, seperti pada gambar yang merupakan komponen-komponen dari AAS. Adapun AAS sendiri memiliki keunggulan sensitivitas tinggi, dikhususkan untuk analisis thermal, analisis metal, sehingga lebih spesifik dan rentang dinamisnya yang luas. Dan yang menjadi keterbatasannya yakni terbatas untuk analisis metal, membutuhkan kalibrasi, dan memiliki interferensi. Next, kita membahas mengenai Fourier Transform Infrared Spectroscopy, yang merupakan teknik spektroskopi untuk menganalisis interaksi antara molekul dengan radiasi inframerah guna mengidentifikasi gugus fungsi dan struktur kimia suatu senyawa. Lantas, informasi apa aja yang bisa diberikan ketika kita menganalisis menggunakan FTIR? Yakni kita bisa yang pertama mengidentifikasi materi yang tidak diketahui. Kemudian kita bisa menentukan kualitas atau konsistensi suatu sampel. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan jumlah komponen dalam suatu campuran. Yang menjadi keunggulan utama dari si FTIR, yakni berkaitan dengan kecepatannya yang tinggi, sensitivitas yang tinggi, kesederhanaan dalam mekanik, dan kalibrasi secara internal. Nah, adapun prinsip dari FTIR ini berdasarkan pada prinsip penyerapan radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan vibrasi ikatan dalam molekul tersebut. Setiap gugus fungsi dalam molekul memiliki frekuensi vibrasi khas, seperti stretching atau regangan dan bonding atau tekukan, yang sesuai dengan panjang gelombang tertentu dalam daerah inframerah. Seperti pada gambar, terdapat jenis-jenis dari vibrasi khas yang diberikan oleh molekul-molekul dalam analisis FTIR, di mana prinsip vibrasi ini dapat dijelaskan menggunakan hukum Hooke yang dimodifikasi untuk sistem molekuler. Sebagai berikut rumusnya, dan komponen dari FTIR ini mencakup sumber infrared, interferometer, sampel, detektor, dan komputer. Next, kita masuk ke Ultraviolet Visible Spectroscopy atau UV-Vis, yang merupakan teknik analisis untuk mengukur penyerapan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh suatu zat dalam larutan untuk menentukan konsentrasi, struktur, dan interaksi molekul berdasarkan prinsip transisi elektronik dalam molekul atau ion. Dengan keunggulan dan keterbatasannya sebagai berikut, yakni keunggulannya cepat, akurat, dan sensitif, bersifat non-destruktif, dan dapat digunakan untuk berbagai senyawa organik dan anorganik. Sedangkan keterbatasannya itu tidak dapat menganalisis senyawa yang tidak menyerap UV-Vis, dia bersifat kurang spesifik dibandingkan FTIR, dan pengaruh pelarut dan kekeruhan dapat mengganggu hasil. Adapun prinsip dari UV-Vis, yakni ketika sinar UV-Vis melewati sampel, sebagian cahaya diserap dan sisanya diteruskan. Absorpsi ini terjadi karena elektron dalam molekul berpindah dari tingkat energi dasar atau ground state ke energi tereksitasi atau excited state dengan tingkatan elektron sebagai berikut. Adapun hukum yang mendasari dalam spektroskopi UV-Vis adalah hukum Lambert-Beer, yakni absorbance sama dengan molar absorptivity dikali length of sample dikali concentration.
Dan yang menjadi komponen utama dari UV-Vis adalah sumber cahaya, monokromator, sampel dan kuvet, detektor, dan komputer. Last but not least adalah simultaneous thermal analysis, atau teknik analisis thermal yang menggabungkan antara thermogravimetry analysis dan differential scanning calorimetry dalam satu instrumen untuk mengukur perubahan massa dan perubahan energi kalor pada sampel selama pemanasan atau pendinginan. Nah, jadi dalam STA ini terdapat TGA dan DSC, di mana TGA itu untuk mengukur perubahan massa sampel sebagai fungsi suhu atau waktu dalam lingkungan, yang diakibatkan oleh penguapan, dekomposisi, atau reaksi gas. Thermogravimetry analysis ini didasari oleh hukum konservasi massa atau Lavoisier yang berbunyi, massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia, melainkan hanya berubah bentuk. Sedangkan untuk differential scanning calorimetry itu berfokus pada pengukuran perubahan energi panas atau kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sampel saat mengalami transformasi atau reaksi kimia. Didasari oleh hukum pertama termodinamika, yakni hukum konservasi energi dengan rumus delta U sampai dengan Q dikurang W, di mana energi yang merupakan delta U dalam suatu sistem dapat berubah karena pertukaran kalor Q dan kerja W. Jadi, dengan menggabungkan TGA dan DSC ini, STA memberikan informasi lengkap mengenai stabilitas termal, reaksi kimia, perubahan fase, dan degradasi material dalam satu eksperimen. Nah, pada STA ini terdapat komponen-komponen seperti pada gambar, yakni ada furnace atau tungku pemanas, ada timbangan mikro atau balance system, sensor DSC, atmosphere control, dan komputer, serta perangkat lunak. Di mana yang menjadi keunggulan dari STA ini adalah efisiensi tinggi, akurasi tinggi, dan analisis multifungsi. Sedangkan yang menjadi keterbatasannya adalah biaya tinggi, sensitivitas dipengaruhi faktor eksternal, dan interpretasi kompleks. Nah, yang menjadi kesimpulan dari AAS, FTIR, UV-Vis, dan STA, yakni ini semua merupakan teknik analitik untuk mengkarakterisasi material. Jadi, AAS itu berfokus untuk mengukur kadar logam dalam sampel dengan penyerapan cahaya pada panjang gelombang spesifik. Nah, AAS ini didasari hukum Lambert-Beer menggunakan sumber cahaya, atomizer, dan detektor. Sedangkan FTIR itu fokus untuk menganalisis gugus fungsi senyawa dengan mendeteksi serapan inframerah yang menyebabkan vibrasi molekul. Didasari hukum Hooke dan menggunakan sumber IR, interferometer, sampel, detektor, dan komputer. Untuk UV-Vis itu berfokus pada konsentrasi dan struktur senyawa dalam penyerapan cahaya UV-Vis yang menyebabkan transisi elektronik. Didasari oleh hukum Lambert-Beer dan menggunakan komponen berupa sumber cahaya, monokromator, kuvet, detektor, dan komputer. Dan last, itu simultaneous thermal analysis atau STA, berfokus untuk mengukur perubahan massa oleh TGA dan kalor oleh DSC secara simultan selama pemanasan atau pendinginan, di mana STA ini didasari oleh hukum konservasi massa dan termodinamika menggunakan komponen berupa furnace, timbangan mikro, sensor DSC, dan sistem kontrol atmosfer. Nah, ini dia yang menjadi referensi saya dalam menyusun materi berikut. Nah, itu dia presentasi dari aku. Semoga dapat tersampaikan dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Bye-bye!